Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Agus Mansur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang informatika. Bab 3, Sistem Komputasi, dengan pokok bahasan perangkat keras komputer atau hardware untuk siswa SMK kelas 10. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi. Kemudian, siswa mampu menjelaskan cara kerja perangkat keras komputer. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu komputasi. Komputasi adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Komputasi juga merupakan bagian spesifik komputer dari sebuah teknologi informasi. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam dari pengetahuan sistem komputasi, maka pada tingkatan ini kita akan mempelajari dari salah satu dasar sistem komputasi agar kita lebih mengenal lebih dekat terhadap lingkungan sistem komputasi, sehingga harapannya kita dapat mengimplementasikannya sistem komputasi ini pada aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, marilah kita mulai pada pokok pembahasannya. Alur sebuah komputer, cara kerja komputer itu cara singkatnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada input device, kemudian ada proses, dan ada output. Nah, di sini yang termasuk menjadi alat input yaitu ada mouse, ada keyboard, ada juga mikrofon, ada juga joystick, dan juga ada CD-ROM. Nah, input device adalah alat-alat yang digunakan untuk menginput, gitu ya. Layaknya misalnya tadi keyboard digunakan untuk mengetik, menginputkan, memasukkan karakter, huruf, angka, atau simbol lainnya. Mouse digunakan untuk memberikan perintah lainnya. Ada yang namanya proses. Kalau proses itu jelas untuk memprosesnya, yang nanti kita akan jelaskan, atau lebih jelasnya CPU ya. PC, personal komputer, CPU. Nanti kita akan jelaskan hardware-nya, pirantinya, device-nya apa saja. Dan yang terakhir ada output device, output atau hasil. Yang termasuk alat-alat output yaitu yang pertama ada monitor, kemudian ada printer, kemudian ada juga speaker, dan lain sebagainya. Nah, monitor digunakan atau monitor adalah alat output, ya jelas output hasil, menampilkan. Ya, kemudian ada speaker menghasilkan output berupa suara. Kemudian ada juga printer menghasilkan atau outputnya yaitu berupa hasil cetak ke dalam kertas atau media lainnya. Pertama yaitu ada yang namanya casing. Ya jelas casing ini untuk merangkai atau nanti tempatnya media ini semua pirantinya dipasang di sini. Casing. Ya casing ya berbagai jenis, berbagai macam, sesuai kebutuhan, sesuai harganya juga. Nah, yang berikutnya yaitu ada yang namanya prosesor. Bentuknya kecil seperti ini. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Kebetulan di sini saya menggunakan mereknya dari Intel Core i3 gitu, dengan clocknya atau kecepatannya 3,1 GHz. Ada yang namanya motherboard. Nah, ini motherboard. Mother, induk utama atau papan utama. Jadi semua piranti ini dirangkai, disatukan, menyambung ke motherboard. Mereknya Gigabyte. Ya, tentu menyesuaikan juga antara motherboard, prosesor dengan motherboardnya. Untuk Core i5, Core i7, dan lain sebagainya, atau mungkin juga AMD gitu ya. Untuk prosesornya ya harus disesuaikan juga kebutuhan motherboardnya seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya fan atau heatsink. Ya, ini untuk pendingin dari si prosesor. Jadi prosesor itu bekerja yang didinginkan oleh cooling ini. Ya, kemudian ada kipasnya. Gitu. Ini sambungan ke motherboardnya. Setelah itu ada yang namanya RAM.
atau random access memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan ketika komputer masih menyala untuk sementara, itu ya kecepatan RAM. Kapasitas RAM yang digunakan yaitu 4 GB. Nah, PC 3 sesuai dengan untuk kebutuhan motherboardnya, karena ini udah DDR3 ya istilahnya, DDR3 ada juga untuk DDR2. Kalau DDR2 biasanya untuk yang dual core untuk versi ke bawahnya gitu. Menyesuaikan juga untuk RAM-nya. Ada juga yang namanya di sini PGA card. Nah, selain tadi ada PGA onboard yang di motherboard, ada juga dipasang di sini PGA card. Maaf, ya jelas untuk sambungan ke monitor atau grafis. Bagus tidaknya suatu gambar di monitor itu juga berpengaruh pada suatu PGA card-nya ini. Nah, ini kapasitasnya sama juga DDR3 yaitu 1 GB ya untuk PGA ini. Nah, apakah kalau misalnya tidak pakai PGA tidak apa-apa? Ya tidak jadi masalah. Yang untuk editing apalagi game yang berat pekerjaannya ya lebih bagus sarankan pakai PGA card. Kemudian ada yang namanya hard disk. Nah, ini hard disk di sini mereknya Seagate Barakuda, kapasitasnya 250 GB. Mereknya atau jenisnya jenis SATA ya. Ada ATA yang masih jadul ya. ATA ada yang pin-pinnya itu jarum-jarumnya. Ada ATA, kalau yang ini SATA. Nah, dan yang sekarang itu udah menggunakan SSD ya, yang lebih kecil lagi seperti hard disk untuk laptop yang lebih tipis. Kemudian ada juga cooler seperti ini untuk pendinginnya, nanti ditempelnya di casing. Ada juga kabel-kabel seperti ini untuk sambungan hard disk dan juga untuk CD-ROM. Ini CD-ROM ya, DVD-ROM. Fungsinya untuk membuka media berupa kepingan CD atau DVD, masukkannya ke sini, dan kabelnya ini SATA. Sama juga SATA jenisnya. Dan yang terakhir ada power supply. Ya, power supply di sini kapasitas yang ini menggunakan 450 watt. Ya, masih yang biasa standar lah yang digunakan. Beda lagi dengan untuk kebutuhan PC-PC yang sekarang ya mungkin 500 atau lebih tinggi lagi. Itu ya menyesuaikan dengan, kalau ini ya standar cukup dengan 450 watt. Sekian dan terima kasih untuk materi pembelajaran hari ini mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.